Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Malang, tepatnya di Pakentan, Kecamatan Singosari, berdiri sebuah masjid yang unik dan bernilai historis. Masjid ini adalah masjid tertua di Malang yang dikenal dengan Masjid At-Thahiriyah atau Masjid Bungku. Kali ini kami berkesempatan untuk napak tilas ke sana. Assalamualaikum, kali ini kita akan mengunjungi masjid tertua di Malang, yaitu Masjid At-Thahiriyah atau biasa disebut dengan Masjid Bungku. Kebetulan lokasinya terletak di Singosari, Malang, salah satu peninggalan ulama penyebar Islam pertama di Malang, yaitu cikal bakal penyebaran agama Islam. Di bagian depan masjid, halamannya tidak terlalu luas, sehingga hanya mampu menampung sedikit kendaraan. Ketika kami akan mengeksplorasi ruangan masjid, kami berjumpa dengan takmir masjid. Tanpa lama-lama, kami langsung menggali informasi dari beliau. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan takmir masjid At-Thahiriyah ini yang bernama Bapak Soleh. Assalamualaikum Bapak Soleh. Waalaikumsalam, Pak. Mohon waktunya sebentar untuk bertanya-tanya mengenai masjid ini berdiri sekitar abad 18 nggih. 18. Nggih, berarti sekitar pada masa perang Pangeran Diponegoro. Setelah perang Diponegoro. Oh, setelah masa perang Diponegoro. Beliau adalah murid Dan tentaranya Diponegoro. Murid dan tentaranya Diponegoro. Awalnya bisa di sini gimana? Dan tentara Diponegoro itu kocar-kacir. Ya. Diponegoro diasingkan ke Sulawesi. Ya. Dan murid-muridnya, tentara-tentaranya kocar-kacir, salah satunya di sini. Oh, salah satunya di sini. Kemudian mendirikan pemukiman di sini dan ya, menyebarkan Islam di daerah sini. Pada saat itu kerajaan Singosari masih berdiri. Sudah nggak ada, sudah lama, sudah ratusan tahun. Sekitar awal abad 18, setelah Perang Diponegoro, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan. Para prajuritnya kocar-kacir dan melarikan diri ke berbagai daerah. Mbah Hamimuddin atau Kiai Hamimuddin merupakan laskar Diponegoro yang sampai di Pakentan. Beliau melaksanakan babat alas menyebarkan Islam. Kiai Hamimuddin yang menjadi cikal bakal penyebaran agama Islam di sana. Dan tentara Diponegoro itu kocar-kacir. Ya. Diponegoro diasingkan ke Sulawesi. Ya. Dan murid-muridnya, tentara-tentaranya kocar-kacir, salah satunya di sini. Oh, salah satunya di sini. Kemudian mendirikan pemukiman di sini dan ya, menyebarkan Islam di daerah sini. Pada saat itu kerajaan Singosari masih berdiri. Sudah nggak ada, sudah lama, sudah ratusan tahun sudah ada. Sudah nggak ada, Ya, sudah kondisi. sisa-sisanya zaman Hindu, sisa-sisa zaman Hindu. Berarti sebelum kemerdekaan sudah ada di sini. Sudah. Sudah. Tahun 1830. Menurut beliau awalnya masih sedikit atau sudah ada beberapa tentara yang ikut menyebarkan juga? Ada ya, cuman orang sekitar sini Orang sekitar. menyebarkan agama Islam di sekitar sini. Kiai Hamimuddin memulai kegiatannya dengan mendirikan gubuk sederhana dengan penerangan lentera kecil. Berangsur-angsur pengikut beliau semakin banyak hingga Islam mulai tumbuh dan berkembang ke wilayah sekitar. Mungkin ada peninggalan bekas, mungkin ada tempat wudhu atau apa yang masih ada sampai sekarang peninggalan beliau. Ada si yang emas di tengah yang tersembunyi. Berupa apa? Kayu. Kayu. Yang kayu. Kayu biasanya Itu kalau orang dulu menamakan sokok bulu. sokok bulu. Sokok bulu yang pakai. Patok.
Menurut penuturan Bapak Soleh, di dalam masjid terdapat 4 tiang peninggalan pendirian masjid atau disebut juga Soko Guru. Ukiran kayu jati yang indah tersebut merupakan lapisan kedua dari tiang asli. Masjid ini telah diperluas dan diperbaiki bangunannya. Walaupun bangunannya merupakan arsitektur baru, akan tetapi nuansa historisnya masih terasa pada 4 pilar tersebut. Masjid ini masih aktif digunakan untuk kegiatan ibadah dan keagamaan. Bahkan di sebelah selatan masih berjalan Taman Pendidikan Quran. Banyak pula tokoh-tokoh yang sering berkunjung ke Masjid At-Tahiriyah ini. Bersyukur sekali kami diizinkan berziarah ke makam ulama pendiri masjid, yaitu Kiai Hamimuddin, dan menantu sekaligus penerus perjuangan beliau, yaitu Kiai Thohir. Kiai Thohirlah yang berperan besar dalam meneruskan syiar Islam. Kami berkesempatan untuk berdoa di sana. Itu makamnya Hamimuddin selaku pendiri masjid ini. Nggih, terus yang Pak? Oh, menantunipun, menantunya. Di sebelah kiri adalah makam Kiai Hamimuddin dan di sebelah kanan adalah makam Kiai Thohir sendiri. Kemudian di sebelahnya adalah makam putra-putra beliau. Dari perkawinannya dengan Siti Sofwa, Kiai Hamimuddin memiliki 7 orang anak. Anak yang ke-7 yang bernama Siti Hindun Murtosiah kemudian menjadi istri Kiai Muhammad Thohir. Area luar makam ada area pemakaman yang merupakan makam keluarga beliau dan anak cucunya. Makam ini dibatasi oleh tembok yang merupakan area pemakaman tersebut. Beruntung sekali kami berkesempatan sowan kepada cucu terakhir Kiai Thohir. Beliau adalah Gus Hilmi. Gus Hilmi merupakan seorang pensiunan guru yang sekarang masih aktif kegiatan keagamaan di masyarakat. Begitu, makanya dinamakan bungkuk itu karena mengajak orang-orang yang belum kenal Islam itu diajari sholat. Kan rukuk gini, orang-orang sekitar nggak ngerti apa itu lebih bungkuk-bungkuk. Orang yang bungkuk-bungkuk itu loh, nggak ngerti kalau itu belajar rukuk sholat itu. Akhirnya dinamakan kampung bungkuk, desa bungkuk. Karena dulunya orang bungkuk, membungkuk-bungkuk. Ketika Kiai Hamimuddin datang, warga masih asing dengan Islam. Hal ini dikarenakan pengaruh ajaran Hindu yang merupakan sisa-sisa kerajaan Singosari. Ketika orang sholat melaksanakan ruku, mereka berkata, di sanalah ada orang bungkuk yang akhirnya dinamakan kampung bungkuk. Tapi jelasnya dulu kan, askarnya di Ponorogo kan di Jawa Tengah. Di sana dulunya. Apa asli orang Jogja, apa mana ya? Barengannya kan Imam Sujono Gunung Kawi. Selain Kiai Hamimuddin, ada prajurit yang seangkatan dengan beliau, yaitu Mbah Imam Sujono, yang menyebarkan Islam di Gunung Kawi. Selain itu, Mbah Jugo juga menyebarkan Islam di Blitar. Mbah Jugo adalah ulama hebat yang merupakan guru dari Kiai Thohir, yang makamnya terletak di Gunung Kawi. Sisa peninggalan Mbah Jugo adalah 3 buah guci, yang 2 diantaranya ada di pesarean Gunung Kawi. Konon katanya Mbah Jugo mengambil air yang telah didoakan dari guci tersebut untuk menyembuhkan orang. Bagus-bagus rumah-rumah mungkin candi-candi kerajaan Singosari itu sisa-sisa itu. Oh, berarti bekas pemukiman waktu kerajaan ya? Iya. Berarti ditemukan beberapa batu. Waktu penggalian pondasi Masjid At-Tahiriyah,
Ditemukan batu-batuan sisa peninggalan kerajaan Singosari. Kami menelusuri Candi Singosari yang terletak tidak jauh dari area masjid. Hal ini membuktikan bahwa kerajaan Singosari berdiri dan membawa pengaruh Hindu yang sangat kuat sebelum Islam datang. Beberapa sejarawan dan penelitian dari stasiun TV menemukan bahwa batu-batuan yang ada di Candi Singosari sama dengan sisa-sisa yang ada di area Masjid At-Tahiriyah. Dari bahan dapurnya itu keramik, itu berarti orang gitu patihnya. Ngapunten kalau kan tembikar saja ya. nggih. Untuk kerajaan Singosari sendiri itu sekitar tahun pinten nggih, Gus? Abad ke-12. Oh, betul. Zaman kejayaannya Kartanegara itu abad 12. Gus Hilmi adalah cucu termuda Kiai Thohir. Kiai Thohir sendiri adalah menantu Kiai Hamimuddin. Kiai Thohir dikenal dengan beberapa karomah beliau yang luar biasa. Beliau juga adalah guru dari Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri NU sekaligus salah satu tokoh pencetus lahirnya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Melalui kepemimpinan beliau, Islam berkembang pesat di wilayah Malang. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Dengan mempelajari sejarahnya, cara-cara tokoh Islam berdakwah, semoga kita semua bisa meneladani dan meneruskan perjuangan mereka. Wallahu a'lam. Terima kasih sudah menonton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.